Balik lagi di Sinematik Cinema Analytic. Ya, hari ini kita mau review sebuah film dari Indonesia, Mas Andi. Film dari Indonesia Film dari ya, Indonesia. salah satu film bergenre action, Action. garapan tiga ini ya rumah produksi. 3 rumah produksi. Ya, salah satunya dari rumah produksinya bapaknya Bapaknya Rafathar ya, Rafathar. RA Picture, terus ada Bad Monkeys, Monkey Studios, sama satu lagi. Creative Motion Pictures. Nah, sutradara sendiri adalah Bang Asun Marwadi. Marwadi. Ya, salah satu sutradara yang sempat bikin film action juga ya, Ya. dan horor juga pernah, drama juga pernah. Salah satu filmnya adalah ini ya, Hashtag 66. Hashtag 66. Terus horornya tuh kalau nggak salah namanya Black Magic. Black Magic, The Black Magic. The Black Magic ya. Itu tahun 2002. Benar. 2000. Sendiri udah dirilis di Disney Hotstar ya tanggal 20 November yang lalu dan langsung bisa ditonton juga. Diperankan sama aktor-aktor yang cukup ini ya, cukup mengejutkan ya. mengejutkan. Karena jarang muncul di film-film Film-film Indonesia. Indonesia. Jarang Salah sekali. satunya ada ini ya, Siapa tuh? Riana Dea, terus tokoh utamanya Franky Darmawan. Franky Darmawan, dan ada ini ya Bang Tigor ya. Bang Tigor. Bang Tigor. Jaitov Tigor. Bikin film ini cukup mengejutkan. Si pemeran utamanya si Franky Darmawan ini ya berperan sebagai koreografer juga. Ya. Koreografer dan tokoh utama, Pak. Tokoh cukup ini ya, penghematan budget dan bijak ya dari 3 rumah studio ini untuk menempatkan sang koreografer sebagai pemeran utama juga Iya, gitu. ya ibaratnya kayak ini sih, kayak Iko Uwais di Merantau mungkin ya. Benar. Iko Uwais di Merantau kan dia koreografer juga, ya aktor juga di situ, tokoh utama juga kan. Filmnya sendiri durasinya 150 menit ya. 150 menit. Cukup Wah, lama. panjang dan tapi juga cukup wajar untuk sebuah film action ya. Kadang karena film action sendiri kayak Underrated juga durasinya cukup panjang ya. Jadi Iya, The Raid itu berapa? 2 jam ya? 2 jam 15 menit lebih ya, lebih 2 jam 15 menit lah. Ya, film ini bercerita tentang Max yang bekerja sebagai pegawai bank ya. Yang gondrong ya. Yang gondrong. dan imut-imut. Imut-imut gitu, lugu. Nah, dia biasa melayani orang yang mau pinjam duit di bank gitu. Nah, cerita dia punya masalah dengan rentenir yang Minta mau- data nasabah. Nama-namanya yang Nasabah ditolak di bank di itu bank itu. gitu. Supaya dia minjam ke rentenir itu. Akhirnya Max-nya nggak mau, berantemlah mereka gitu. Intinya permasalahan masa sekarang tuh membawa ke dendam masa lalu ya ternyata ya. Ya. Ceritanya tuh sedikit cukup ini kompleks ya. Kompleks tapi berhasil dikemas dengan cukup membingungkan ya. Membingungkan. Iya. Dari segi cerita sendiri mungkin ini masih bisa diikuti ya. Masih bisa diikuti. Masih bisa diikuti. Dengan kewarasan lebih Dengan tepat. kewarasan. Dengan kewarasan karena Soalnya alurnya plotnya itu mirip FTV sih, Pak. mirip FTV. Lebih tepatnya mungkin sinetron tahun 2000-an ya. Iya. Yang sering diputar di TV-TV Iya, swasta dengan tema-tema ini ya tertentu itu ya. Tema tertentu. Jadi sedikit cukup apalah ya menurutku, sedikit cukup mengganggu karena di awal film sendiri kita juga udah dikasih gambaran tuh kayak dunia gangster yang gelap gitu kan. Dunia gangster yang gelap, terus banyak adegan-adegan pembunuhan, dunia yang serba uang, tapi di sekitar setengah jam film tuh konflik yang kita lihat tuh masih nggak jelas gitu kan. Iya. Dimana si Max dipecat dari tempat kerja, terus harus berurusan dengan para gangster, terus tiba-tiba konflik berpindah ke si Bang Tigor ya, si Iya. Leo. Jadi agak sedikit membingungkan jadi menurutku. Benang merahnya mungkin ya. Iya, lebih benang merahnya. Benang Maksudnya merahnya. konflik utama yang bakal membungkus semua keseluruhan cerita Nah, tuh itu, kayak betul. sedikit ini aneh gitu. Aneh sih. Sedikit aneh. Jadi Aneh baik. sih. Apalagi ditambah dengan dialog-dialog yang sangat cringe ya. Dialog yang sedikit, bukan sedikit sih, hampir seluruh film Hampir dialognya semuanya. cringe ya, kayak sakit bro gitu. Aduh sakit bro gitu. Sakit, Bro. Jadi aneh menurutku untuk dari segi cerita tuh kayak eksekusinya nggak terlalu matang juga ya. Iya. Karena ini ya nafas utamanya kan karena di cerita ya sebuah film ya. Iya. Tapi karena cerita sendiri cukup membingungkan karena berpindah-pindah konfliknya dari Max ke Leo itu jadi sedikit aneh menurutku. Jadi sedikit aneh dan Akhir cerita juga kan kita kayak si director itu kayak udah nggak tahu lagi nih gue mau diapain nih filmnya. Iya, kayak udahlah adegan berantem aja lah sampai habis gitu, setengah jam sendiri loh. Benar. Setengah jam sendiri loh. Susahnya film action tuh di situ ya, Iya. dimana menggabungkan cerita sebagai penghantar konflik tuh masuk ke dalam bagian-bagian actionnya tuh cukup susah ya. Itu Susah. menjadi tantangan Susah buat sih. sang ini ya Bang Asun Asun Mawardi ya. Mawardi. Jadi
kehabisan bensin mungkin di pertengahan cerita, jadi banyak tidak relevanan dalam film ini ya. Dari pertama si Max seorang teller bank yang gondrong, terus tiba-tiba ada banyak adegan berantem yang mungkin dipaksakan ya. Banyak adegan berantem yang mungkin malah harusnya mungkin ingin melindungi genre action itu sendiri ya, tapi justru malah membuat penontonnya tuh malah lelah gitu kan. Capek. Yang patut diapresiasi ini ya, keberanian ini ya film ini untuk ngasih adegan animasi di awal ya. Kalau ya itu sedikit wah keren nih, kayak komik Age gitu kan, yang ada sedikit adegan ininya komiknya. Terus tiba-tiba adegan berubah, tapi ya setelah itu film ini jadi film yang cukup membingungkan buat itu ya, karena banyak konflik-konflik yang terlalu cepat dimunculkan dan terlalu cepat diselesaikan tanpa memberikan bekas atau mungkin bikin penontonnya tuh kayak punya ingatan emosional dengan filmnya gitu kan. Kayak di awal film aja kita udah disuguhin orang yang jatuh dari gedung gitu. Nah, orang jatuh dari gedung dipakai animasi, jatuh ke bawah tentu berlumuran darah tuh. Kayak harusnya patah tulang mungkin patah kan. Tulang. Tapi ini di trotoar nyender begini. Semangka gitu. Ada semangka di sebelahnya, salah satu teknik kepala pecah di film gore gitu kan, kayak gitu. Terlalu banyak adegan berantem ya. Hampir semua karakter di film ini tuh bisa berantem, kecuali peran anak kecil ya. Ya, enggak bisa. Enggak ada yang bisa berantem. Hampir semua karakter utama di film ini, baik dari Leo, Max, terus bahkan Kay yang kita si Riana Dea yang sering main FT pun bisa berantem di film ini gitu kan. Dengan durasi 2 jam, dengan cerita yang sedikit pace-nya juga lambat dan agak bikin sakit kepala lebih tepatnya ya. Sakit kepala dengan adegan berantem yang cukup intens, nontonnya tuh jadi lelah lebih tepatnya. Iya sih. Terus adegan actionnya ya lumayan lah. Lumayan. Walaupun kurang bisa dinikmati, tapi gregetnya tuh masih ada gitu nanti. Benar. Greget fightingnya tuh masih ada gitu. Sama ini sih mungkin minimnya stuntman yang dipakai ya. Ya mungkin banyak adegan-adegan tuh yang benar-benar diperankan sama aktor sama aktrisnya langsung gitu. Jadi yang kita lihat tuh ya Riana Dea yang biasanya lucu, cantik, imut-imut, jutek di film FTV tiba-tiba bisa berantem gitu kan, membantai para gangster gitu kan. Iya, tapi itu apresiasi juga sih aktor utama yang notabene mereka mungkin emang nggak bisa martial art ya gitu, nggak bisa bela diri gitu. Terus otomatis preproduksinya kan ini memakan waktu juga kan, latihan dulu terus di gym apa gimana gitu. Itu secara teknis gini sih. Iya, keren. Mantap sih. Benar. Tapi ceritanya yang jadi nafas utama sendiri pun nggak bisa ini ya, kayak memberikan nafas ke filmnya gitu kan. Tidak bisa memberikan nafas ini gitu. Loh ya Allah. Banyak karakter yang tiba-tiba dimunculkan dan berpengaruh ke konflik, kayak bapaknya si Max sama Misha ya. Misha ini kayak kurang kuat gitu motifnya kan, tiba-tiba dan relationship-nya juga kayak chemistry-nya nggak dapat ya, nggak terlalu deep gitu kan. Nggak terlalu deep banget. Jadi kayak terlalu dipaksakan, jadi kita nggak punya keterikatan dengan tokohnya, keterikatan emosinya dengan gitu, karakter-karakter di film ini gitu kan. Apalagi adegan bapaknya itu juga agak kurang gitu kan. Iya, kurang. Kayak mungkin screen time-nya kurang di sini ya. Cuma gara-gara jam gitu. Tiba-tiba tahu. Tapi ada beberapa adegan yang menurutku bagus sih, kayak motif si Raul itu kenapa dia jadi debt collector gitu. Jadi tanda tuh bagus menurutku. Jadi si Raul tuh digambarkan karena bapaknya dicepuin sama bapaknya si Max ini kan. Ditangkap polisi, terus si Raul ini bapak sama ibunya ke bank, terus nggak dikasih pinjaman, dia kayak dendam gitu di depan teller banknya kan. Habis itu adegan berubah, dia ini jadi seorang debt collector gitu. Jadi itu bagus gitu kan, ngasih backstory yang pas, tepat, tapi nggak terlalu panjang gitu. Terlalu panjang ya. Sama si Kay juga backstory juga bagus. Kenapa dia merasa utang budi sama si Raul, sama antagonis utama di film ini tuh bagus gitu. Karena dia kan kayak ditolong gitu waktu kecil ya. Walaupun waktu kecilnya si Raul beda banget sama udah gedenya kan. Jauh banget. Tapi itu kayak mewakilkan gitu. Namun sayangnya justru kayak konflik utama si Max sama Raul ini yang gara-gara bapaknya, terus ketahuan tahu bapaknya pernah masalah punya sama Raul, itu cuma gara-gara dari jam gitu kan. Dan jamnya ini tuh kayak apa ya, ibarat jam gitu ya.
itu tuh diproduksi kan di toko banyak kan ya. Iya. Kenapa nggak dibikin satu kalung kayak apa? kalung atau cincin gitu yang ada tandanya gitu, tato mungkin ya. Nah, boleh. Jadi kayak apa ya, kayak jam ini bapak punya ayahku. Wah, itu kayak jadi wah gitu. Aku tahu ayahmu gitu, kayak Aku tahu ayahmu gitu. kita juga nggak tahu bapaknya Max ini tuh sebenarnya penjahat atau orang baik gitu. Nah, kan. itu yang nggak dikasih tahu film ini. Benar, tuh, Pak. iya. Jadi mungkin film ini kalau mau bagus butuh prequel mungkin ya. Itu prequel ya. Once Upon a Time Indonesia of Indonesia. Hal utama motif balas dendam si Max ini justru nggak dikasih flashback yang kuat. Iya. Justru background karakter tuh lebih kuat gitu kan. Emang harusnya sentilan-sentilan Benar. dikit lah Nah, gitu ya. Apalagi kayak karakter Dave ini ya, sang anak buah si Raul ini juga kayak kurang membekas ya. Dia jadi gambarkan sebagai menurut saya Pak membekas Pak. Membekas. Dia satu-satunya mafia yang pakai jas, parlente segala macam sepatunya tapi running Pak. Wah. Reebok Pak. Reebok ya. Kalau Nggak match banget gitu loh Pak. Ya, Nggak match, ya Pak. mungkin karena ini kan settingnya kan Zaman sekarang gitu dong. dan semua karakter tuh terlihat lemah di depan Raul gitu kan. Semua karakter terlihat lemah di depan Raul Depan gitu. Rul, ya. Raul. Irul, teman kita Irul. Rul, bukan Raul, sorry, Rul. Itu semua terlihat lemah gitu kan. Dibunuhin satu-satu gitu kan. Kayak semua karakter tuh lemah gitu. Aneh gitu. Iya, aneh. Dan padahal nggak pernah ada background dia berantem gitu ya. Walaupun ada adegan dia belajar tinju waktu kecil. Iya. Ya bukan karena relevan sih, ini cenderung aneh nih. Aneh. Ini cenderung aneh nih. Soalnya ada satu scene fighting, si Riana Dea itu ya udah berantem terus lawannya kalah gitu ya. Di kafe itu ya, di kafe. Udah berantem lawannya kalah, cuma dikasih telunjuk doang gini, suruh gigit meja, Pak. Iya. Gigit meja loh. Aku tuh mikirnya tuh bakal ngambil asbak buat dipukulin ke kepalanya gitu kan. itu. Yang ada mereknya rokok itu kan. Iya sih itu. Iya kan. Habis digigit meja langsung diprak gitu Iya. kan. Cuman ya itu kan aneh sih masa cuma gini doang terus gini udah Iya. tahu gitu, oh dia nyuruh gua Kayak gigit ini meja ya, gitu. dia Katara ya, pengendali darah gitu Iya. kan. Disuruh-suruh pakai tangan mau. Jadi kayak apa ya? Membingungkan. Bingung jadinya. Bingung. Bahkan karakter yang gak kita sangka bisa berantem pun bisa berantem gitu. Bisa berantem, Iya, di awal film tuh kita nggak mau spoiler ya. Pokoknya di awal film dia tuh kayak menyi-menyi, nangis gitu kan. Sedih, terus suka membantu. Tiba-tiba ditampar berantem. Disantron di rumahnya berantem dia. Itu kayak sebuah plot twist yang bener-bener nge-twist di pikiran sampai sekarang gitu, kayak terlalu banyak produk placement gitu Product kan placement, yang oke. dimunculkan di film ini, dari mulai asbak sampai salah satu bank ini ya, bank yang paling ketara bank itu ya, salah satu bank yang nggak yang selalu apa sendiri ya. Hampir banyak adegan yang dimunculkan di bank gitu kan. Jadi di bank Iya. Mandiri di daerah Dago mungkin ada yang di situ ya nasabahnya teman-teman. dan itu literally bank loh Pak, itu bank ya. literally bank Gitu. Habis pinjem duit gitu kan. Terima kasih, pelukan sama tellernya gitu. Kapan gitu aku di bank? Aku kalau boleh gitu cari teller yang ini kan, yang cewek dong. Udah digambarin satu bank aku Pak kalau kayak gitu. Habis selama sudah bertransaksi dengan kami, terima kasih ya Mbak gitu. terima kasih Mbak. Pelukan gitu. Ini tuh pelayanan jasa, kenapa harus hubungan keluarga gitu kan? Berpelukan. Terus ada lagi adegannya waktu si Max ini kelar belajar berantem itu. Oh iya. Ya dia tiba-tiba nongkrong depan kayak mall gitu Iya. kan, mall gitu kan. Tiba-tiba orang-orang yang pernah bully dia lewat itu. Wes. Terus dia tiba-tiba berantem sama mereka. Loh, ini orang belajar berantem motifnya buat balas dendam ternyata. Kayak aku melihat development karakter si Max ini tuh nggak jelas. Dia digambarkan sebagai pria baik, polos yang suka berbaik hati ya. Berbaik hati, Digambarkan suka dengan sedekah gitu. suka sedekah. Tiba-tiba diajarin berantem sama saudaranya, nongkrong di mall, ketemu pembulinya, dipukulin. Kalau berani jangan sama cewek gitu. Tiba-tiba berantem Pak, itu kayak banyak sebenarnya adegan-adegan yang nggak relevan dan membingungkan, tapi ya mungkin ditonton sendiri lah ya. Tonton sendiri aja. Karena ini sih dia apa? Aku juga punya nih apa? aku juga punya. Banyak kan ya, banyak. Banyak ini. Ya maksudnya kan di sini ada adegan si Max digebukin ya, digebukin terus masuk rumah sakit nih. Sampai terapi gitu. Sampai apa kakinya patah lah gitu ya. Nah, ceritanya si pasangan suami istri ini Leo sama Misha nggak punya duit.
Padahal tapi rumahnya buset dah. Mobilnya Toyota Harrier. Kenapa nggak dijual mobilnya itu Toyota Harrier 300 juta dapat, Pak. Seandainya itu settingnya di zaman sekarang gitu, nggak perlu minjem ke Raul sebagai ini apa namanya lintah darat kan. Yes. Mending pakai Kredivo gitu. Anjir. Aku pakai Kredivo mah gitu kan. Berantem di TK coba. Berantem di TK dengan background pelosotan dan ayunan tiba-tiba gitu. Musik hip hop diputer gitu kan. Juga berantem di ini depan kosan orang. Depan kosan orang. Ya nggak ada set lain apa gitu ya. Ya mungkin itu udah sepaket gitulah ya. Mungkin iya. Mungkin ini ya. Saat mengambil bagian ke cerita tuh jadi agak ini aneh gitu kan. Agak aneh. Karena si Max gondrong gitu. Jadi teller bank. Kontrol jadi teller bang, terus ngelamar kerja, nggak diterima, ya iya lu gondrong. Frustasi. Simpulan aja lah ya. Ya sebenarnya sih kalau dari saya Pak, film ini susah Pak kalau untuk disebut film Pak. Oke, kenapa? Ya karena lebih sekuens itu lebih kayak FTV ya. Jadi apa ya? Ya cerita linear oke, terus gampang ditebak oke, tapi ketika ini dibungkus dan dibalut sebagai film gitu, menurut saya sih ada aspek-aspek yang kurang gitu. Aspek-aspek yang kurang tuh ya kurangnya ini bukan kurang sedikit gitu, kurang banyak gitu. Kayak kalau dari aku sih mungkin ini sih perlu ditambahin ya judulnya ya. Bukan Upon a Time Indonesia in 2000 gitu kan. 2000-an gitu kan. Karena kayak sensasinya tuh ya nonton film-film FTV bener gitu ya. FTV tahun 2000-an gitu dengan adegan yang cerita yang nggak nyambung, banyak adegan action yang dipaksakan, background karakter yang nggak kuat gitu kan, dan apalagi durasi yang begitu panjang kadang bikin panjang banget durasinya, bawa nontonnya tuh lelah, ditambah lagi banyak dialog yang cringe ya, jadi kayak nontonnya tuh antara lelah dan sebel jadi satu gitu. Emosi lah intinya. Emosi intinya udah lah. Tapi tetap harus nonton ya. Harus nonton gitu. Rasakan sendirilah sensasinya, nggak usah nurutin apa kata kita gitu. Karena kita cuma memberikan acuan ya. Acuan doang kita. Mungkin pengalaman yang didapatkan teman-teman bakal beda sih. Berapa kan? Skor, review skor ya. Oke, kalau dari skor mungkin 3,5 cukup. 3,5 ya. Oke, 3,5. Untuk adegan actionnya. Adegan actionnya. Dan Riana Dea. Kalau aku 10/10 sih. 10/10. Iya. Kalau seandainya filmnya tuh dari awal sampai akhir animasi gitu kan. Anjing. Adegan animasi di awal film tuh sangat-sangat revolusioner gitu kan. Jadi aku kasih skor mungkin 4/10 juga. 4/10. Untuk adegan action dan keberanian sang sutradara untuk menghadirkan aktor-aktor di luar film action ya. Iya, iya sih ya. Untuk beradegan ini berantem tanpa stuntman nyaris kita. Iya, wah iya. Banyak adegan yang nggak ditampilkan tuh benar-benar aktor-aktrisnya langsung. Iya, langsung. Jadi ya secara preproduksi ini gini apa mantap ya. Mantap ya. Mantap. Jadi kan mungkin latihan dulu segala macam. Ya ini mungkin jadi langkah awal yang cukup bagus buat siang sutradara ya, sang bang siapa? Asun Marwadi yang karena mungkin secara koreografi action ini berhasil gitu. Walaupun dari segi cerita nggak bisa ini ya kayak menggembuskan apa ya pesan atau nggak match mungkin. Jadi mungkin jadi langkah yang baik, tapi juga semoga bisa jadi inilah ya pelajaran juga kedepannya mungkin nggak kapok lagi bikin film action. Semoga tetap bikin film yang amin. Menginspirasi dan memberikan tontonan ya, apalagi film-film action juga lagi naik daun karena banyak aktor-aktor yang dilahirkan gitu. Oke, mungkin itu dari kami. Semoga konten kali ini bisa memberikan ini ya tuntunan buat teman-teman untuk acuan buat nonton film-film Indonesia, karena kita bakal lebih memfokuskan review film-film Indonesia tanpa ini ya menyingkirkan film-film luar ya. Karena ya film-film Indonesia juga perlu ini ya apresiasi juga harus kita dukung juga, walaupun film-film di luar juga emang banyak yang jelek juga ya. Kita bakal review film-film jelek aja mungkin. Enggak. Kita bakal review film-film enggak lah yang bagus semua review. Oke, mungkin segitu aja ya dari kami. Semoga bermanfaat. Saya Sakin pamit, Andi pamit, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao.